Di sebuah desa terpencil di kaki Gunung Kawi, hiduplah seorang pria miskin bernama Samin. Ia dikenal sebagai penjual kayu bakar yang pendiam. Setiap hari ia keluar masuk hutan demi memberi makan istrinya dan anak kecilnya yang sering sakit-sakitan. Namun hidup Samin berubah sejak musim paceklik datang. Hutan mulai sepi, dagangannya tak laku, dan hutang semakin menumpuk. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, seorang lelaki tua berjubah hitam datang ke gubuknya. "Kalau kau ingin kaya, datanglah ke Gunung Kawi saat malam Jumat Legi," bisik lelaki itu sebelum menghilang di tengah kabut. Awalnya Samin menganggap itu mimpi. Tetapi keesokan harinya, ia menemukan sekantung uang di depan rumahnya. Sejak saat itu pikirannya mulai terganggu. Ia percaya ada kekuatan gaib yang memanggilnya. Malam Jumat Legi pun tiba. Dengan membawa sesajen kepala kambing, kemenyan, dan bunga 7 rupa, Samin mendaki lereng Gunung Kawi sendirian. Kabut malam turun begitu tebal hingga suara jangkrik pun menghilang. Hanya suara langkahnya sendiri yang terdengar di antara pepohonan tua. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah pohon beringin raksasa. Di bawah pohon itu berdiri sebuah pendopo tua yang tidak pernah ada sebelumnya. Di dalam pendopo duduk sosok-sosok berpakaian hitam tanpa wajah. "Apakah kau siap membayar syaratnya?" tanya salah satu sosok dengan suara berat seperti datang dari dalam tanah. Samin gemetar. "Aku siap, asal keluargaku hidup berkecukupan." Tiba-tiba seluruh lilin menyala sendiri. Bau anyir darah memenuhi ruangan. Dari belakang pendopo muncul makhluk tinggi kurus bermata merah menyala. Kukunya panjang menyeret tanah. "Itu bukan sekadar janji," bisik makhluk itu. "Setiap kekayaan harus dibayar nyawa." Samin menelan ludah, tapi keserakahan telah menutup rasa takutnya. Ia pun mengucapkan sumpah pesugihan. Angin langsung berputar hebat. Pohon-pohon bergoyang seperti menari. Dari tanah keluar suara jeritan manusia. Sesajen berubah menjadi darah hitam. Dan tiba-tiba tangan dingin mencengkeram leher Samin. Ketika sadar, pagi telah tiba. Anehnya, di rumahnya sudah ada peti penuh uang dan emas. Hutangnya lunas. Ia membeli sawah, rumah besar, bahkan membuka usaha. Warga desa mulai iri melihat perubahan hidupnya yang begitu cepat. Tetapi sejak malam itu, hal-hal mengerikan mulai terjadi. Anaknya sering menangis melihat orang hitam berdiri di atap rumah. Istrinya mendengar suara gamelan dari sumur setiap tengah malam. Hewan ternak mati mendadak dengan mata melotot penuh darah. Dan yang paling mengerikan, setiap malam Jumat Legi, Samin selalu bermimpi berada kembali di pendopo Gunung Kawi. Sosok bermata merah itu terus berkata, "Waktumu belum lunas." Suatu malam, anak Samin hilang tanpa jejak. Warga desa mencari hingga ke hutan Gunung Kawi. Mereka hanya menemukan sandal kecil penuh lumpur di dekat pohon beringin raksasa. Samin mulai kehilangan akal sehat. Rambutnya memutih dalam hitungan minggu.
Ia sering tertawa sendiri sambil membawa uang yang ternyata berubah menjadi daun kering saat terkena cahaya matahari. Hingga akhirnya pada malam paling gelap, warga melihat Samin berjalan menuju Gunung Kawi sambil berbicara sendiri. "Aku datang. Jangan ambil keluargaku lagi." Kabut menelannya perlahan. Dan sejak malam itu, Samin tidak pernah kembali. Konon menurut warga sekitar, jika malam Jumat Legi tiba dan kabut turun terlalu pekat di lereng Gunung Kawi, terkadang terdengar suara pria menangis memohon ampun dari arah hutan. Orang-orang percaya itu adalah suara Samin yang jiwanya masih menjadi tumbal pesugihan hingga sekarang.